Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Wali Husain Nasibuan dengan NIM 2002-10209 ingin memaparkan hasil tugas saya yang bertemakan sejarah otonomi daerah di Indonesia. Pada dasarnya, otonomi daerah sudah ada sejak dahulu kala sebelum Indonesia merdeka. Namun pada kesempatan ini saya hanya berfokus mengenai sejarah otonomi daerah di Indonesia mulai sejak Orde Lama hingga Reformasi. Pada era Orde Lama disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang peraturan mengenai kedudukan Komite Nasional Daerah. Undang-undang ini ditetapkan berdasarkan Undang-Undang 1945 yang pada intinya mengatur antara lain tentang pembentukan daerah otonomi presidenan, kota, dan kabupaten. Pada masa pemberlakuan undang-undang ini, otonomi yang diberikan kepada daerah disebut otonomi Indonesia yang berdasarkan kedudukan rakyat dan karenanya lebih luas dari otonomi daerah zaman Belanda. Jenis urusan dan wewenang yang dijadikan urusan rumah tangga daerah belum ditetapkan secara rinci. Pembatasannya, apapun dapat diputuskan dan dilakukan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pusat dan daerah yang lebih tinggi. Untuk membiayai urusan rumah tangga daerah, hampir 100% ditanggung oleh daerah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pada masa ini, kebijakan otonomi daerah dan implementasinya lebih ditunjukkan pada upaya mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya, pada masa Orde Lama juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang penetapan aturan-aturan pokok mengenai pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Undang-undang ini ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut undang-undang ini, terdapat 3 tingkatan daerah, yaitu provinsi, kabupaten atau kota besar, dan desa atau kota kecil. Selain daerah otonomi atau biasa, terdapat pula daerah istimewa yang setingkat provinsi dan kabupaten. Pada periode ini dibentuk daerah-daerah sekaligus dengan penyerahan otonominya atau urusan pangkat. Prinsip pemberian otonomi kepada daerah tidak ditegaskan. Urusan yang diserahkan kepada provinsi untuk dijadikan urusan rumah tangganya pada umumnya meliputi 5 urusan. Saya ulangi, meliputi 15 urusan, yaitu urusan-urusan 1. Umum, 2. Pemerintahan umum, 3. Agraria, 4. Pekerjaan umum atau pengairan, jalan, dan gedung. Yang kelima, pertanian, perikanan, dan koperasi. Yang keenam, kehewanan. Ketujuh, kerajinan perdagangan dalam negeri dan perindustrian. Yang kedelapan, perburuhan. Yang kesembilan, sosial. Kesepuluh, distribusi. Ke-11 penerangan, 12 pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. 13 kesehatan, 14 perusahaan, dan 15 urusan lalu lintas dan angkutan bermotor. Sedangkan kepada daerah-daerah kabupaten yang sudah dibentuk diserahkan 14 urusan atau hampir sama dengan urusan provinsi kecuali urusan lalu lintas dan angkutan bermotor. Walaupun isi undang-undang ini dirasakan lebih lengkap dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, dalam praktiknya tidak sempat dilaksanakan sepenuhnya karena kesibukan menghadapi pemberontakan Madiun dan agresi Belanda ke berbagai daerah. Pelaksanaan undang-undang ini sempat terkendala pula oleh pembentukan RIS atau Republik Indonesia Serikat yang salah satu negara bagiannya adalah NKRI. Setelah NKRI utuh kembali, dari sejumlah urusan-urusan tadi, hanya setengahnya yang dapat diserahkan kepada daerah dengan peraturan-peraturan khusus. Selanjutnya, pada masa Orde Lama, juga merumuskan suatu kebijakan mengenai otonomi daerah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1577 tentang pokok-pokok pemerintah daerah.
Undang-undang ini ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Menurut undang-undang ini, daerah dibedakan dalam 3 tingkatan, yakni daerah swatantra atau istimewa tingkat 1 setingkat provinsi membawahi seluruh daerah atau istimewa swantara tingkat 2 setingkat kabupaten dan kota praja atau kota besar atau kecil. Daerah swantara tingkat 2 kabupaten membawahi daerah tingkat 3 atau jika diperlukan yang namanya ditentukan dalam masing-masing peraturan pembentukannya. Sedangkan kota praja daerah tingkat 2 tidak membawahi daerah tingkat 3, khususnya kota praja Jakarta Raya berada dalam posisi setingkat provinsi atau daerah tingkat 1. Dalam hal otonomi daerah, undang-undang ini menganut sistem otonomi real. Urusan-urusan pusat dan urusan rumah tangga daerah tidak ditetapkan secara rinci, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan real pusat atau daerah berdasarkan keadaan dan faktor-faktor nyata. Selanjutnya, otonomi daerah pada masa Orde Baru. Pada Orde Baru, mereka membuat suatu kebijakan tentang otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Undang-undang ini ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan tindak lanjut dari adanya penggantian Presiden RI dari Bung Karno atau Orde Lama kepada Pak Harto otonom Orde Baru. Dengan undang-undang ini dibentuk daerah atau daerah otonom dalam rangka desentralisasi dan wilayah atau daerah administrasi dalam rangka dekonsentrasi. Daerah tersusun dalam 2 tingkat, yaitu daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2. Sedangkan wilayah tersusun ke dalam 5 tingkat, yaitu provinsi, kabupaten atau kota madya, kecamatan, dan kelurahan. Mengenai otonomi daerah, undang-undang ini menganut sistem otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, dengan titik beratnya diletakkan pada daerah tingkat 2 sebagaimana ditegaskan dalam PP Nomor 45 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan otonomi daerah dengan titik berat pada daerah tingkat 2. Pada masa ini, urusan yang dijadikan urusan rumah tangga daerah selain urusan pangkal yang telah diterima daerah pada saat pembentukannya, diserahkan pula urusan-urusan tambahan yang ditetapkan dalam berbagai peraturan. Walaupun demikian, dalam prakteknya wewenang PT2 sedang sangat terbatas. Contohnya, pembentukan kecamatan masih merupakan wewenang pusat, pendirian SLTP dan SLTA negeri masih wewenang provinsi, dan pembentukan desa masih wewenang gubernur. Selanjutnya, otoda pada zaman reformasi. Pada zaman ini, pemerintahan melakukan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini ditetapkan berdasarkan Undang-Undang 1945 atau sebelum amandemen sebagai tindak lanjut dari TAP MPR RI Nomor 15/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini menganut prinsip pemberian otonomi yang seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan undang-undang ini ditetapkan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota yang masing-masing bersifat otonom atau asas desentralisasi. Provinsi tidak membawahi kabupaten atau kota. Penyebutan provinsi DT1 diubah dengan provinsi, dan penyebutan kabupaten atau kota madya DT2 diubah dengan kabupaten atau kota. Pada masa pemberlakuan undang-undang ini dikeluarkan peraturan pemerintah atau PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Kewenangan pemerintah pusat meliputi bidang-bidang: 1. Politik luar negeri, 2.
Hankam, 3 peradilan, 4 moneter atau fiskal nasional, 5 agama, dan 6 kewenangan lain. Yang dimaksud dengan kewenangan lain di sini yaitu kewenangan dalam urusan pertanian, kelautan, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, peroperasian, penanaman modal, kepariwisataan, ketenagakerjaan, kesehatan, pemukiman, dan lain-lain. Sedangkan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom terdiri dari kewenangan: 1. Yang bersifat lintas kabupaten atau kota, 2. Yang belum mampu dilaksanakan kabupaten atau kota, 3. Yang disepakati dengan kabupaten atau kota, dan 4. Kewenangan tertentu. Yang dimaksud dengan kewenangan tertentu di sini yaitu kewenangan dalam bidang pertanian, kelautan, pertambangan, dan energi, perindak, koperasi, penanaman modal, ketenagakerjaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan perubahan dari undang-undang yang sebelumnya. Undang-undang ini membahas mengenai pemerintahan daerah. Undang-undang ini dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen. Dengan undang-undang ini, NKRI dibagi atas daerah provinsi dan provinsi dibagi atas kabupaten atau kota. Pemberian otonomi daerah dianut prinsip otonomi yang seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan otonomi yang seluas-luasnya ialah bahwa daerah diberi wewenang untuk mengelola semua urusan pemerintahan kecuali urusan yang tetap dipegang pusat. Dalam ayat 3 pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, urusan yang wewenang sepenuhnya dipegang pusat adalah: 1. Politik luar negeri, 2. Pertahanan, 3. Keamanan, 4. Justisi, 5. Fiskal moneter nasional, dan 6. Agama. Otonomi yang nyata ialah bahwa daerah diberi tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Implikasinya, isi dan jenis otoda setiap daerah dapat tidak sama. Karena itu, selain urusan wajib, kepada daerah tertentu diberikan pula wewenang pengolahan urusan pilihan. Di kebijakan selanjutnya, Orde ataupun pada masa reformasi membuat kebijakan dengan didasari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dengan undang-undang ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas dasar provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, sedangkan daerah kabupaten atau kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan atau desa. Prinsip pemberian otonomi daerah adalah otonomi yang seluas-luasnya berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam rangka kesatuan, kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintah nasional dan tidak ada kedudukan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap berada di tangan pemerintahan pusat. Untuk itu, pemerintahan daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Di dalam undang-undang ini disebutkan adanya 3 golongan urusan pemerintahan, yaitu pertama, urusan pemerintahan absolut, yaitu yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, dan agama. 2. Urusan pemerintahan konkret, yaitu yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten kota. Dan yang ketiga, urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan yang diselenggarakan kepada daerah ada 24 urusan kongruen wajib, atau yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, rumah rakyat, dan kawasan pemukiman.
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, operasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudahan dan olahraga, statistik, persendirian, kebudayaan perpustakaan, dan kearsipan. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.